Tembiluk adalah sebutan orang Dayak untuk hewan moluska bivalvia yang bernama latin Bactronoporus thoracites. Di beberapa daerah, tembiluk juga punya sebutan yang berbeda namun serupa. Tembiluk sebenarnya adalah hewan sejenis moluska, tapi malah sering kerap disebut dengan cacing karena memang bentuknya yang hampir atau sangat mirip dengan cacing. Tembiluk biasa hidup di dalam batang pohon bakau yang telah membusuk dan terendam air. Selain itu, tembiluk juga dikenal secara internasional sebagai wood-boring shipworm karena kemampuannya yang dapat melubangi kayu. Tubuh tembiluk berwarna putih pucat dan panjangnya bisa mencapai 30 cm. Selain itu, tembiluk memiliki semacam penutup bernama palet di bagian mulutnya yang berfungsi untuk melindungi diri saat merasa terancam. Tembiluk menjadi hewan yang cukup digemari untuk dikonsumsi, seperti di sejumlah wilayah di timur Indonesia. Tembiluk dikenal biasa dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Utara, tepatnya Tidung dan Belusu, seperti di Desa Seputuk, Murukrian, Kabupaten Tanah Tidung. Kalimantan Utara mempunyai destinasi pesona alam dan kekayaan kuliner yang unik, dan masyarakat setempat menawarkan tembiluk serta tambah dan pengasih atau minuman beralkohol tradisional kepada wisatawan. Selain Kalimantan, ada pula orang Papua dan Sulawesi Tenggara yang mengkonsumsi hewan sungai ini. Sehingga bisa dibilang tembiluk juga merupakan bagian dari kuliner tradisional masyarakat Indonesia. Tembiluk juga banyak ditemukan di wilayah perairan Payau, Indo-Pasifik Barat, terutama pada ekosistem mangrove yang membusuk, karena disitulah tempat tinggal dan sumber makanan tembiluk berasal. Selain sebagai bahan pangan, tembiluk juga memiliki fungsi ekologis yang penting dalam mempercepat proses pelapukan pohon bakau. Dan karena rasanya yang unik serta kandungan nutrisinya yang tinggi, hewan ini banyak diburu di berbagai wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Beberapa penelitian mengungkap bahwa tembiluk dikenal kaya akan protein yang berguna untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mempertahankan kondisi sel yang sehat. Meskipun memiliki manfaat, namun tentu saja kita harus memperhatikan batasan wajar dalam mengkonsumsi hewan unik yang satu ini. Karena tidak menutup kemungkinan tembiluk bisa juga mengandung parasit atau bakteri. Jadi, jangan berlebihan ya. Cara berburu dan mengkonsumsi tembiluk. Proses berburu tembiluk memang cukup menantang. Biasanya, warga harus mencari kayu bakau yang sudah lapuk atau yang terendam oleh air. Kemudian mematahkannya menggunakan kapak, lalu membelahnya untuk mengeluarkan tembiluk yang bersembunyi di dalamnya. Adapun tanda-tanda kayu yang terdapat tembiluk, yakni biasanya kayu tersebut sudah berlubang atau terdapat lubang akibat aktivitas hewan itu. Lalu pada bagian kayu terdapat bintik-bintik coklat muda yang jaraknya berjauhan. Nah, bintik itulah yang disebut bagian gigi atau mulut dari tembiluk. Setelah ditemukan, hewan ini dicuci hingga bersih sebelum siap dikonsumsi. Namun, tak jarang pula si tembiluk ini sulit diambil dari lubang kayu tempat ia berada. Seperti ada yang masih menempel di batang dan tidak bisa keluar meski kayu sudah dipukul-pukul. Nah, jika si tembiluk ini susah dikeluarkan dari batang kayu, ada cara yang cukup unik yang dilakukan oleh masyarakat Dayak agar hewan tembiluk ini mau atau bisa cepat keluar dari batang pohon, yaitu dengan cara memukul kayu sambil menakut-nakuti tembiluk dengan berteriak "Berwo, berwo". Berwo dalam bahasa Banjar yang merupakan salah satu bahasa yang ada di Kalimantan memiliki arti hantu atau makhluk halus. Meskipun terkesan tak masuk akal, namun konten kreator Nurlela dalam TikToknya membuktikan bahwa cara itu berhasil. Wow!
Nah, cacing ini biasanya dikonsumsi secara mentah setelah dibersihkan, yakni dengan cara membuang bagian kepala dan kotoran pada perutnya ketika dicuci. Tapi untuk mereka yang sudah biasa, bisa juga menyantap langsung tembiluk tanpa perlu dibersihkan terlebih dahulu. Namun tetap bagian kepala biasanya tidak ikut dimakan. Dan salah satu cara untuk menikmati tembiluk ini bisa langsung disantap dengan cara diseruput. Dimana bagi yang pernah mencoba, rasa tembiluk ini disebut mirip cumi mentah. Ada yang bilang rasanya agak anyir, sedikit manis, dan ada rasa kayu jika dikunyah. Konon, kalau dikunyah rasanya akan tidak terlalu sedap dan tembiluk terasa menggeliat. Jadi, cara mengkonsumsi yang tepat adalah dengan menyeruput dan langsung menelannya. Wah, menarik sekali bukan? Selain itu, menariknya, pengalaman makan tembiluk ini kerap dijadikan atraksi wisata, khususnya bagi turis mancanegara. Awalnya mungkin terlihat menjijikan, namun banyak turis yang akhirnya mengapresiasi rasa unik dari tembiluk ini. Rasa tembiluk dianggap serupa dengan tiram atau kerang mentah, apalagi jika disantap dengan tambahan cabai, garam, atau sambal. Selain itu, cara mengkonsumsi tembiluk ini biasanya tembiluk direndam terlebih dahulu di dalam air jeruk nipis untuk mengurangi aroma dan rasa amis sebelum dikonsumsi. Bisa juga diberi perasan air jeruk dan cabai atau sambal serta garam agar rasanya jauh lebih lezat. Wah, menarik bukan? Tapi jujur, Mimin belum pernah sih makan tembiluk. Kalau teman Dino ada yang sudah pernah makan atau ada juga yang belum pernah? Komen di bawah ya. Tembiluk tak hanya populer di Kalimantan, tembiluk juga populer di beberapa daerah lain namun dengan sebutan yang berbeda, seperti pada masyarakat Papua dan Sulawesi Tenggara. Mereka menyebut hewan ini dengan nama tambelo. Nah, di kalangan suku Kamoro Papua, tambelo atau tembiluk ini bahkan menjadi hidangan utama dalam acara adat seperti pesta budaya Karapau. Nah, karena suku Kamoro di Papua tinggal di wilayah pesisir dataran rendah seperti Timika, hal ini menjadikan tambelo atau tembiluk sebagai bagian dari makanan pokok mereka. Proses pengambilan tambelo atau tembiluk ini bahkan menjadi bagian dari tradisi yang disertai dengan tarian, nyanyian, dan tambuhan gendang tifa. Dengan suasana yang meriah dan penuh semangat, menjadikan perburuan tambelo atau tembiluk ini bukan sekedar aktivitas mencari makan semata, tetapi juga merupakan perayaan budaya. Sementara itu, orang Filipina juga kerap menemui hewan ini, terutama di wilayah Palawan dan Aklan. Untuk mendapatkan hewan ini, masyarakat harus mencarinya ke dalam hutan rawa dan dipenuhi pohon tumbang. Orang Filipina menyebut tembiluk ini dengan nama tamilok. Namun setelah ditemukan, tamilok atau tembiluk yang masih hidup perlu segera dipindahkan ke dalam wadah berisi air. Pasalnya, jika dibiarkan terkena udara terlalu lama, hewan ini akan mati dan tidak layak untuk dikonsumsi. Meskipun tampilannya mungkin kurang menggugah selera bagi sebagian orang, namun cacing tembiluk memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Menurut data dari National Conference of the Humanity and Social Science, cacing tembiluk mengandung karbohidrat sebanyak 55,75%, kemudian protein 10,60%, lemak 3,90%, kadar air 13,58%, dan kandungan abu atau mineral 16,17%. Kandungan protein yang cukup tinggi ini menjadikan cacing tembiluk sebagai sumber nutrisi alternatif, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap sumber protein konvensional.
Selain sebagai sumber nutrisi, cacing tembiluk juga dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan oleh masyarakat suku Dayak. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan produksi ASI, meredakan nyeri pinggang dan rematik, mengobati malaria, batuk dan flu, meningkatkan nafsu makan dan vitalitas pria. Namun, meskipun klaim-klaim ini belum didukung oleh penelitian ilmiah yang luas, kepercayaan terhadap manfaat tembiluk telah menjadi bagian integral dari budaya dan pengobatan tradisional masyarakat suku Dayak. Nah, walaupun cacing tembiluk ini memiliki potensi manfaat kesehatan yang besar, terutama sebagai sumber protein, zat besi, serta asam amino esensial, namun dalam mengkonsumsinya juga harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan, karena adanya risiko infeksi parasit, kontaminasi logam berat, dan juga reaksi alergi bisa saja terjadi. Dan untuk meminimalkan risiko tersebut, sangat penting untuk memastikan bahwa cacing tembiluk yang akan dikonsumsi telah melalui proses pengolahan yang tepat dan berasal dari sumber yang aman. Semisal tidak mengkonsumsi tembiluk dari pohon yang terendam perairan yang tercemar. Nah, itu tadi pembahasan singkat kita mengenai hewan unik yang bernama tembiluk. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Secara keseluruhan, tembiluk adalah makhluk unik yang memiliki peran penting dalam ekosistem hutan bakau, menjadi sumber makanan dan obat tradisional bagi sebagian masyarakat, serta menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Dan sampai jumpa di episode Cerita Dino selanjutnya. Wassalamualaikum.